Salam Bapak Ibu dan anak-anak sekalian. Pada saat ini kita akan kembali beribadah bersama. Namun sebelum itu, saya mengundang kita semua untuk mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan terus berikan bagi kita hingga saat ini. Kita masih merasakan kasih cinta Tuhan, masih merasakan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Untuk itu, mari kita meresponi ucapan syukur kita dengan menaikkan pujian. Dengan apakah akan kubalas? Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidup
kami di surga, kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Bersyukur juga Tuhan untuk kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami sehingga kami boleh melewati hari-hari hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas semua hal yang boleh Tuhan izinkan kami alami, baik itu suka maupun duka. Terima kasih Tuhan. Bersyukur juga Tuhan, pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk sama-sama beribadah kepadamu. Dan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, dan akan menaikkan juga setiap doa-doa kami ke depannya. Kiranya Tuhan memberkati kami. Berkatilah ibadah ini. Biarlah ibadah ini boleh dapat berjalan dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih banyak Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita bersukacita sama-sama untuk memuji Tuhan. Allah itu baik. Disampaikan oleh hambanya. Untuk itu mari kita sama-sama menaikkan pujian. Firman-Mu pelita bagi kami. Bagi kakiku terang bagi
kesempatannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, ada lagi kesempatan hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mari memberkati hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan membaca Alkitab kita di dalam Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, lalu ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Ayat yang ketiga, lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang didiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu, waktu itu ialah musim bulu di hasil anggur." Ya, terima kasih untuk pembacaan firman Tuhan sejauh ini. Kiranya diberkati untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak yang membacanya terlebih yang melakukannya. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita akan belajar yaitu tentang belajar taat. Nah, yang dikasih Tuhan berbicara tentang taat. Di sini pasti semua kita adalah anak-anak yang taat. Tetapi pasti ada juga anak-anak yang taat. Taat itu apa ya? Berarti taat itu patuh. Taat itu patuh, mau mendengar. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, taat, seringkali ada anak-anak yang taat karena disuruh oleh orang tuanya. Ada anak-anak yang taat karena ditunggu oleh ibu gurunya. Nah, ada juga supaya terlihat baik atau menutupi kesalahannya. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini kita akan belajar 2 poin penting. Mengapa kita harus belajar taat dan apa dasar dari ketaatan? Yang pertama adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Mengapa kita taat? Yang pertama adalah karena perintah Tuhan. Di ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga, Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan." Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, di ayat yang pertama dijelaskan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah." Suruhlah, ya. Pada bagian ini Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menyiapkan beberapa orang untuk mengintai tanah Kanaan. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan belajar mengenai ketaatan. Dasar ketaatan yang pertama adalah karena perintah Tuhan. Mengapa kita harus taat? Karena ini adalah perintah Tuhan. Tuhan yang menyuruh Musa untuk taat. Dia adalah seorang pemimpin. Di ayat yang ketiga ini bahwa bukti Musa taat kepada Tuhan. Biar makan bacakannya. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasih Tuhan, mengapa Musa ini taat? Karena itu adalah perintah dari Tuhan. Dan dia melakukannya sesuai dengan titah Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan anak-anak dikasih Tuhan. Mengapa kita harus taat? Karena kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh taat. Jadi bukan karena kita disuruh oleh orang tua, kita disuruh oleh ibu guru, makanya kita mengerjakan tugas, kita membantu orang tua membersihkan rumah karena disuruh oleh orang tua. Bukan seperti itu. Tetapi karena kita menyadari bahwa itu adalah perintah dari Tuhan. Mengapa? Karena itu sebagian dari kita taat atau patuh, seperti itu. Lalu yang kedua, mengapa harus taat? Yang kedua adalah perintah pemimpin. Ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-20. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan,
Nah, ini adalah bukti bahwa Musa seorang pemimpin, dia taat. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-18 juga. Ayat yang ke-18 dikatakan bahwa dan amat-amatilah. Ya. Jadi ini adalah perintah dari seorang pemimpin, perintah untuk Musa melakukannya. Yang pertama yaitu mengamat-amati, lalu kuat atau lemah, sedikit atau banyak, baik atau buruk. Nah, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mengapa Musa melakukan ini? Ini bertujuan untuk, karena Musa seorang pemimpin, dia memberi keputusan tentang informasi apa yang dibutuhkan sebelum bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Dan ia harus mengambil langkah, dan langkah yang diambil oleh Musa adalah langkah yang sangat tepat. Kenapa? Tadi Bermo sudah menjelaskan bahwa dia harus mengamat-amati segala sesuatunya. Nah, demikian halnya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mengapa kita harus taat? Ada 2 poin penting tadi yang Bermo sudah jelaskan. Yang pertama, karena perintah dari Tuhan, makanya kita harus taat. Yang kedua yaitu perintah pemimpin. Jadi kita taat itu bukan karena disuruh orang tua terlebih dahulu maka kita taat, bukan. Tetapi ini sungguh-sungguh perintah dari Tuhan, makanya kita harus sadar. Demikian juga kita, Bapak Ibu guru, para orang tua murid, kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak. Supaya apa? Anak-anak boleh sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, belajar di rumah dengan tertib, dengan disiplin. Itulah kewajiban kita sebagai orang tua dan guru untuk mendidik anak-anak kita. Demikian adalah hal yang harus kita taati. Demikian juga untuk anak-anak. Mengapa kita harus taat sebagai anak-anak? Karena kita dilahirkan sebagai anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, menjadi generasi emas. Supaya apa? Nanti untuk beberapa tahun ke depan kita menjadi anak-anak yang unggul, diberkati Tuhan, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, tidak ada ketaatan jika tidak ada kesediaan untuk menyimak. Demikian firman Tuhan kita pada saat ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian diberkati oleh Tuhan oleh pemberitaan firman Tuhan ini. Maka dari itu, mari kita siapkan hati kita berdoa, mensyukuri untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa, minta dengan kasih Pak Guru Jostofer yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya untuk keluarga besar SKKB. Tuhan memberkati baik orang tua murid, para murid, dan juga bahkan guru-guru. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami semua, melindungi dalam setiap aktivitas proses pembelajaran kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa khususnya buat para orang tua murid. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati mereka dalam mereka mendampingi anak-anak dalam proses pembelajaran. Biarlah Tuhan memberkati kesehatan, kekuatan terhadap napas kehidupan. Biarlah masih menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa buat para guru dalam mempersiapkan materi dalam proses pembelajaran online. Biarlah Tuhan Yesus Engkau menolong, memberkati, memberikan hikmat kepadaan bagi para guru agar boleh mempersiapkan materi dengan baik dan mengajarkan anak-anak dan sesuai seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa buat kami selaku anak-anak. Tuhan Yesus Engkau memberkati, memberikan kami kepintaran, memberikan kami hati yang siap untuk belajar, agar kami boleh sungguh-sungguh belajar dan boleh mendapatkan hasil yang terbaik di akhir nanti. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami mengucap syukur. Segala aktivitas kami di kehidupan yang akan datang, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Ya, ibadah kita telah selesai. Selamat beraktivitas, tetap ingat jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Dadah. Dadah.